Selamat datang di podcast Pemilas, di mana kita akan membahas pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini. Saya Stefanus. Saya Hani. Akan menemani kalian dalam podcast ini untuk mengenal lebih dekat para calon, visi-visi mereka, program-program yang akan mereka realisasikan, dan pesan mereka untuk kita semua. Kita mulai hari ini, di episode ini kali ini kita akan mengangkat topik pentingnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Seperti yang kita tahu, ketua OSIS memainkan peran penting dalam menggerakkan kegiatan sekolah dan mewakilkan suara siswa. Tapi, apa sebenarnya yang membuat pemilihan ini begitu penting bagi kita? Menurut kalian, apa arti pentingnya pemilihan OSIS bagi kehidupan sekolah? Apakah program yang direncanakan oleh OSIS mengurangi kalian sebagai siswa? Nah, sekarang kita sudah ada kedatangan calon paslon ketua OSIS kita nomor 2. Nah, nanti kalian bisa memperkenalkan diri kalian dan visi misi kalian untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan. Oke, sebelum kalian memperkenalkan diri kami akan ceritakan jargon kami terlebih dahulu. Oke, jargon dulu. Ya. 1, 2, 3. Paslon 2, tidak ada duanya, pasti bisa selamanya. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Purba dari 10 DKV 1. Di sini saya mencalon sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfred Putraku, saya dari DKV 2 dan saya adalah wakil dari paslon nomor 2. Oke. Ada Siti Aminah sebagai ketua OSIS dan calon ketua OSIS dan Kevin sebagai wakil ketua OSIS. So, saat kalian mau menjadi calon pasangan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pasti kalian punya visi misi. Coba jelaskan sedikit visi misi kalian. Visi kami adalah mewujudkan peserta didik SMK Bagimu Negeriku menjadi anak yang berbudi, berkualitas, berdaya berhasil, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena menurut kami karakter itu sangat-sangat penting. Dan misi-misi kami yaitu menghormati sesama kita tanpa memandang pangkat atau nilai kesetaraan. Jadi kita semua itu menghormati sesama tanpa memandang orang tersebut. Lalu dengan ikut aktif sertaan dalam lomba ajang akademik maupun non akademik. Kalau misalnya contoh dari non akademik itu apa ya? Seperti olahraga. Olahraga Kayak apa band-band gitu. Iya, sebenarnya kayak ada perlombaan renang di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Seperti kalau di dalam sekolah itu kan kayak basket, volley dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di luar sekolah itu kan banyak sekali ya yang kita tahu, seperti contohnya renang gitu. Dan kami tuh membuat misi ini agar sekolah itu berperan aktif juga dalam ajang perlombaan. Iya. Kalian berarti sebagai ketua dan wakil ketua pasti juga ingin mewadahi kita semua kan di sini. Oke. Tentunya dari visi misi kalian itu kalian pasti punya program juga. Apa program unggulan yang akan kalian realisasikan jika kalian terpilih? Program mungkin kami terlebih dulu yang itu dulu yang membantu sekolah mendisiplinkan dan meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap kebersihan. Kebersihan. Berarti nanti programnya berputar di bidang kebersihan ya, seperti ada yang bersih-bersih. Yang lain kira-kira? Dari Kevin? Dari minat bakat atau program unggulan? Dan apa itu melatih siswa untuk lebih kreatif. Dalam artian kreatif Apa itu dalam misalnya contoh mading di sini, nah kita melatih para siswa-siswa untuk melatih supaya lebih kreatif lah dalam pembuatan mading. Oke. Bagaimana kalian akan memastikan program-program OSIS melibatkan seluruh siswa? Jadi dengan cara bermusyawarah dulu, karena kalau pada rapat setuju, nah itu bisa melibatkan siswa. Tapi kalau nggak setuju itu ada wah nggak bisa nih, itu kan sebetulnya nggak bisa melibatkan siswa. Berarti kalian menunggu anak-anak untuk mengajukan baru kalian bisa merealisasikan program tersebut? Begini Kak, kami akan mensosialisasikan
merealisasikan program tersebut dan meminta pendapat dari siswa. Jadi kami tidak membuat sesuai dengan kemauan kami sendiri seperti itu. Jadi kami meminta juga dari siswa-siswi ini bagaimana nih pendapat mereka terhadap program yang akan kami realisasikan. Berarti tentunya kalian membuat program dalam segala aspek kan. Berarti semua ada yang mau, misalnya ada yang maunya band, ada yang maunya olahraga. Pasti kalian akan mewadahi itu kan. Kemudian apa yang membedakan kalian dari calon yang sebelum calon yang lain? Yang membedakan kami dari calon lain yaitu dalam pembelajaran kita tidak membeda-bedakan, jadi sama seperti misi dan visi kita tadi, yaitu tidak ada pembedaan dan menghormati sesama. Kalau kayak semuanya ada yang kurang mengerti, kayak merangkul gitu. Oh, bedanya kalian tuh lebih merangkul gitu ya? Enggak ya, oh kamu nggak bisa nih, ditinggalin aja kayak gitu. Kalau misalnya kan, jika kan masa-masa muda ini kan banyak yang lebih ke pembulian kan. Nah, jika nanti ada sesuatu yang terjadi, jika ada yang membuli, ada pembulian, apa yang kalian lakukan? Kalau dari kami sendiri sih, kami akan memanggil dan memberikan beberapa sosialisasi atau beberapa sebagai sesama teman saya menasihatkan seperti itu. Tapi kalau memang siswa tersebut itu individunya masih berulang-ulang, kami akan menyerahkan mungkin ke siswa anak. Dan sebelum sebelumnya itu kita telusuri dulu itu memang benar-benar dibully atau cuma fitnah itu kan ada kan, kita belum tentu bisa langsung menyalahkan. Kita harus menelusuri dulu supaya tahu kebenaran sebetulnya yang terjadi. Berarti kalian menjembatani antara murid kalian dulu baru ke sekolah gitu. Kemudian pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh warga SMK Baikmu Negeriku yang akan mengikuti pemilihan ini? Kalau dari saya sendiri sih, pilihlah sesuai dengan apa yang kalian mau, jangan memilih karena paksaan ataupun yang lain-lain. Mari kita buat demokrasi ini menjadi demokrasi yang baik, sehat, dan bersaing secara positif. Dari kamu? Ada? Kalau dari saya, ya kurang lebih seperti itu. Kan kadang dalam pemilihan OSIS itu kita memilih dengan apa kata hati kita, bukan apa kata teman kita atau apa kata dari muka calon tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tanya jawab. Kalian harus menjawab dengan singkat dan cepat. Jangan tegang ya. Refresh. Yang pertama, apa ekstrakurikuler favorit kalian? Futsal. Basket. Wih. Ini walaupun terlalu tinggi tapi suka main basket ya? Suka aja, cuma nggak bisa suka aja. Hobi bukan? Bilang hobi ya nggak terlalu, tapi ya kalau di sini futsal. Nah, yang paling yang saya suka itu basket. Kalau Aminah, ini cewek sih main futsal, keren sih. Awalnya itu saya cuman suka-suka aja, tapi setelah belajar-belajar lagi ternyata seru, apalagi jadi kipernya gitu. Lanjut, coba kalian deskripsikan satu kata untuk kalian sebagai pemimpin. Bijaksana. Kenapa kalian milih bijaksana? Karena pemimpin yang bijaksana itu selain tegas juga mereka itu adil dan juga mereka itu tahu apa yang harus dipimpin. Bukan yang tegas-tegas tapi nggak adil gitu. Kalau bijaksana kan sudah merangkum dari semua. Oke, program yang akan kalian jalani jika kalian terpilih nih apa? Membuat esko baru, yaitu esko kerajinan. Wis. Itu tuh tujuannya itu yang pertama meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua dari kerajinan tersebut itu kita bakal buat kerajinannya itu dari kayak bahan-bahan kayak bekas gitu. Iya, bahan-bahan bekas sehingga mengurangi sampah di sekolah kita dan sekolah kita ini juga bisa jadi bersih gitu. Jadi nanti kayak dari sampah-sampah plastik gitu kan. Nah, siswa-siswa itu buat kerajinan. Yang berguna ya bagi Iya. misalnya pot-pot gini atau apa. Iya. Kamu? Sama? Yang sama? Bukan buat eskul baru.
Ada yang lain nggak kecuali kalau misalnya kamu ada punya ide lain gitu kecuali buat ekskul baru? Berarti ini udah sepakat ya? Iya. Udah sepakat terus. Siapa tokoh yang sangat kalian inspirasikan dalam kehidupan kalian? Siapa nih? Pasti ada. Thomas Alva Edison. Karena apa itu gini, dia itu apa itu waktu sekolah itu dibilang istilahnya bodoh lah sama guru sama teman-temannya, tapi kan belum tentu apa itu kita bodoh itu selamanya bodoh. Manusia itu punya bakat dan skill tersendiri. Mungkin bakat itu belum muncul gitu, bakat terpendam. Dan orang itu nggak selamanya bodoh, orang itu bisa berubah kapan saja. Kamu? Kalau saya kakak saya sih kak, karena kakak saya itu adalah salah satu sosok yang sangat inspiratif bagi saya, karena dia tuh berjuang di saat benar-benar keluarga itu lagi mengalami masalah, itu dia berjuang luar biasa, dan itu membuat saya terinspirasi. Oke. Ini berkaitan dengan seberapa kalian mengenal lebih dalam bagaimana negeriku. Hal apa yang paling kalian cintai tentang sekolah ini? Persatuan dan pendidikan. Persatuan dan pendidikannya. Kalau contoh pendidikannya apa coba? Karena pembelajaran di SMK Bagaimana Negeriku itu beda banget kayak sama sekolah-sekolah yang udah pernah saya temui. Karena lebih banyak yang ke produktifnya gitu loh kak. Jadi membuat siswa itu juga lebih mengetahui tentang materi tersebut. Bukan hanya sekedar materi-materi, tapi ada produktifnya juga. Jadi bukan hanya ngeliat dari segi teori, tapi kita praktek juga. Jadi kita lebih mudah paham gitu. Ya, karena di sini juga Jadi lebih kurikulum merdeka kan. Iya. Jadi Lebih enak praktek sih. Kalau Iya. dari saya sendiri sih memang lebih enak. Iya, praktek. jadi kalau lebih ngerti gitu kan. Oke, kita di penghujung acara. Terima kasih untuk para calon ketua dan wakil yang sudah hadir dan berbagi visi misi kalian. Jangan lupa, pemilihan OSIS akan segera dimulai. Pastikan kalian telah memilih calon yang paling sesuai dengan harapan kalian untuk sekolah kita. Jangan lupa untuk memberikan suara kalian pada tanggal 16 Oktober 2024 nanti. Siap? Oke, bye.